Shalom saudara-saudara muda, di hari yang baik ini saya coba sharing tentang calon istri idaman. Itu kira-kira seperti apa ya? Nah, sebelum saya bahas lebih jauh, tolong subscribe, tekan tanda loncengnya supaya teman-teman muda mendapatkan pemberitahuan video baru dari saya. Oke, calon istri idaman. Nah, teman-teman pria atau laki-laki, Anda wajib harus tahu kira-kira wanita terbaik itu seperti apa ya? Apakah dia cuma cantik, yang cuma pintar ngomong, yang dia punya pekerjaan bagus, atau karena itu cantik bukanlah jaminan atau sebuah ukuran bahwa dia adalah wanita yang terbaik atau calon istri idaman. Ada banyak orang cantik tapi orang nggak punya rasa simpatik sama dia. Dia cantik tapi dia tidak mendatangkan damai sejahtera, karena cantik dengan karakter itu sangat-sangat jauh, beda jauh. Orang kalau punya karakternya baik itu pasti akan mendatangkan damai sejahtera. Bukan cuma damai sejahtera, tapi mendatangkan berkat Tuhan. So, teman laki-laki yang mendengarkan ini, jangan cuma berpatokan atau berfokus kepada hal-hal yang lahiriah, cantik, atau pekerjaan, atau keuangannya bagus. Tapi ada beberapa hal yang nanti kita akan bahas ya. Kemudian tolong catat baik-baik, teman laki-laki. Saya selalu bilang untuk mendapatkan wanita yang terbaik atau calon istri idaman itu dibutuhkan yang namanya proses. Saya ulang ya, proses waktu. Proses waktulah yang membuktikan segala sesuatu. Proses waktulah yang akhirnya kita mengenal. Dan jangan coba-coba mengenal, jangan coba-coba membangun komitmen dengan orang-orang yang tidak kamu kenal. Nah, untuk itu kita mesti mengenal, artinya karakternya seperti apa cewek ini. Cerewet kah? Penggosip kah? Temperamental kah? Kita mesti tahu seperti apa karakter dari perempuan ini. Nah, yang kedua ini kita mesti tahu dosanya. Dia ini sekarang lagi melakukan dosa apa? Kita mesti tahu itu. Kita harus kenali itu. Kemudian kita mesti mengenal kecenderungan wanita ini seperti apa. Apa kecenderungannya? Dia cenderung melakukan apa? Kemudian kita juga mesti mengenal prinsip hidup si perempuan ini, si cewek ini ya. Karena prinsip hidup itu selalu berkaitan dengan karakter seseorang. Jadi dia punya prinsip yang baik, dia punya prinsip yang benar, akan melahirkan karakter yang bagus. Nah, kemudian apa yang mesti kita kenal? Responnya dalam kehidupan. Waktu dia digosipin, waktu dia difitnah, waktu dia ada masalah, waktu dia ada tantangan, apa responnya? Respon yang baik atau respon yang buruk? Respon yang negatif.
atau positif. Kita mesti kenal teman-teman cowok apa responnya. Kemudian kita juga mesti tahu masa lalunya. Kira-kira pacar kita ini, cewek ini atau teman cewek ini, dia masa lalunya bagaimana. Jangan sampai dia sudah pernah nikah, jangan sampai dia punya anak dengan orang lain. Nah, kita mesti tahu ini. Kemudian kita mesti tahu pergaulannya. Apakah dia sering ke klub malam, apakah dia sering mabuk-mabukan, apakah dia sering bergaul dengan orang-orang yang gak benar. Nah, kita ini kan mesti harus tahu dulu. Kemudian kita mesti tahu keluarganya. Apakah dia anak mami, sedikit-sedikit mami, sedikit-sedikit mami. Artinya belum dewasa, ngambekan, cengeng. Nah, kita mesti tahu juga artinya keluarganya juga seperti apa. Seperti apa keluarganya. Karena saya dapati ada orang tua kurang baik memberikan nasihat kepada anaknya. Contoh yang kurang baik itu seperti apa? Saya setiap kali konseling ada aja yang aneh-aneh. Ada orang tua yang udahlah kamu pisah dengan suamimu, udahlah cari yang lain saja. Nah, ini kan nasihat-nasihat yang tidak baik, tidak takut Tuhan ya. So kita mesti kenal juga keluarganya. Nah, untuk mengenal ini teman-teman cowok dibutuhkan yang namanya proses. Dibutuhkan proses. Kita nggak bisa instan. Nah, sekali lagi saya tidak percaya yang namanya cinta pada pandangan pertama. Nah, atau cinta instan ya. Saya nggak percaya itu. Saya selalu ingatkan ini ke teman-teman muda. Selalu saya ingatkan bahwa cinta yang benar itu yang pertama adalah butuh proses. Yang kedua adalah dia butuh yang namanya pengenalan. Nah, yang ketiga itu cinta itu adalah realistis. Realistis adalah bisa diukur bagaimana karakternya, bagaimana prinsip hidupnya, bagaimana pandangan hidupnya, bagaimana masa lalunya, bagaimana kecenderungannya, bagaimana kedewasaannya, bertanggung jawab atau tidak. Nah, dia realistis. Nah, kalau kamu cuma hanya dakdikduk, ada rasa getaran-getaran di dalam diri kamu pertama kali bertemu dengan dia. Nah, nanti bisa jadi kamu lihat istri orang, hatimu bergetar karena lihat istri orang itu cantik, atau karena istri orang itu kaya, begitu. Nah, kayak begini ini banyak terjadinya perselingkuhan. Laki-laki ini selingkuh dengan istri orang karena apa? Dia lagi jatuh cinta. Nah, itu bukan jatuh cinta, itu namanya emosional. Atau kalau saya bilang kamu tidak bisa membedakan antara cinta dengan emosional. Artinya apa? Berantakan ya. Jadi teman-teman cowok dibutuhkan proses pengenalan untuk tahu bagaimana dia. Dan ingat, jangan membangun komitmen dengan wanita yang tidak kamu kenal.
butuh waktu ya. Yang ini yang paling penting teman-teman cowok, jangan terburu-buru untuk menembak atau menyatakan cinta kepada wanita. Pelajari dan kenali, itu yang perlu kita renungkan. Nah, kemudian kita akan bahas secara singkat kriteria wanita yang terbaik atau calon istri idaman. Itu kriterianya seperti apa sih? Yang pertama yaitu adalah takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Artinya dia jadi perempuan yang dia lagi dekat dengan kamu, dia selalu ingatkan, ayo dong jangan lupa doa, ayo dong jangan lupa kita baca firman Tuhan, begitu, ayo dong kita ke gereja, nah ayo dong kita kalau sempat kita pelayanan. Nah, artinya dia itu cinta Tuhan. Nah, ada hal yang positif terjadi dalam kehidupanmu. Yang tadinya kamu jauh dari Tuhan, akhirnya kamu jadi dekat dengan Tuhan. Yang tadinya kamu tidak suka berdoa, jadi suka berdoa. Yang tadinya tidak suka baca firman atau pelayanan, jadi suka. Jadi dia membawa hal-hal yang positif. Nah, itu adalah wanita yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. So, teman-teman cowok, pastikan cewekmu itu atau pacarmu dia buat kamu dekat dengan Tuhan, cinta kepada Tuhan. Itu yang pertama. Nah, itu kriteria calon istri idaman. Yang kedua adalah karakternya bagus. Ini tadi yang kita bahas tadi, karakternya bagus. Artinya sifatnya bagus, tutur katanya bagus. Ada yang saya dapati perempuan yang kalau ngomong itu menusuk sampai ke hati orang lain, nusuk sampai istilahnya apa ya, sampai melukai hati orang lain. Nah, kata-katanya itu menjatuhkan, kata-katanya itu tidak membangun. Ada yang begitu, ada yang wanita seperti begitu. So, maksudnya saya teman-teman cowok, coba deh perhatikan karakternya. Begitu kamu dekat dengan dia, kamu jadi adem gak? Nah, saya ada sempet istilahnya cowok saya ini sempat ngelirik sebelum mengenal saya, lirik perempuan yang lebih baik dari saya. Dia lebih cantik, pekerjaannya bagus. Terus begitu ketemu, ya ampun, karakternya tuh nggak bagus. Suka ngomongin orang, suka memfitnah, terus congkak, angkuh, tinggi hati. Nah, cowok saya bilang, ketemu dengan perempuan ini sebelum saya, dia ilfil gitu loh. Karena apa? Karakternya itu nggak bagus, nggak oke. Jadi calon istri idaman itu adalah yang karakternya bagus, mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan kenyamanan, mendatangkan sukacita, mendatangkan kebahagiaan. Nah, itulah yang kedua, calon istri idaman. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah
calon istri idaman ini perlu saya beritahu, penting banget, sangat-sangat penting sekarang ini pakaian yang kurang bahan, pakaian yang banyak dipakai wanita. Ada wanita yang memang sengaja untuk menampilkan auratnya, dan dia sengaja memakai pakaian yang kurang bahan supaya orang bilang seksi. Padahal itu pakaian yang begitu itu mengundang pikiran-pikiran yang negatif, ya, yang tadinya baik-baik. Nah, ini karena dalam hidup ini ada orang tertentu yang sedang memperhatikan kita. Kita nggak tahu ya, mungkin wanita ini yang sedang kamu dekati, teman-teman cowok, dia suka memakai pakaian yang kurang bahan, yang kelihatan auratnya. Nah, mungkin dia suka post di sosial media, orang sekitarnya melihat, mengkonsumsilah orang yang lihat, orang yang kenal dia mengkonsumsi. Nah, kita nggak tahu, muncul pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang kotor. Jadi orang berasumsi pasti nih kurang bener nih, kurang baik nih. Nah, orang laki-laki ini mau deketin perempuan ini karena ada nafsu yang timbul ketika dia lihat foto perempuan atau wanita yang kamu sukai yang kurang bahan itu. Nah, saya banyak lihat yang sekarang ini teman-teman cowok kalau buka di TikTok, sekarang ini untuk mendapatkan like dia sampai kelihatan pusarnya, kelihatan belahan sana sini, dan gak sungkan untuk ngeluarin kata-kata yang mengundang hawa nafsu. Nah, ini kan jadi dilihatnya itu kayak kurang bagus gitu loh. Jadi kayak kelihatannya kayak menurut perempuan ini itu bagus, tapi bagi kita yang melihatnya ini seperti kayak nggak bagus gitu loh. Aurat kita yang diumbar-umbar ke media sosial. Nah, sedangkan media sosial ini kan banyak yang melihat video kita, nggak hanya 1-2 orang yang kita kenal ya, tapi seluruh dunia melihat video kita. Nah, mungkin kan kita nggak sadari bahwa video ini sampai ke luar negeri gitu, sampai ke sampai ke luar negeri, sampai ke luar Indonesia. Nah, kita nggak sadari itu. Nah, maka dari itu sahabat-sahabatku, marilah kita coba untuk berpakaianlah yang pantas, begitu ya. Berpakaianlah yang pantas, yang berpakaian yang tidak kurang bahan. Jadi ini ada yang inbox, laki-laki yang mata keranjang inbox chat. Nah,
Nah, bagi saya istri idaman itu adalah berpakaian sopan. Nah, orang kan punya pikiran negatif. Nah, apalagi kita sengaja, kita suka, biasa yang begitu-begitu, akhirnya jadi jatuh dalam dosa. So, itu penting teman-teman cowok ya. Itu sangat-sangat penting. Kalau dia mau berpakaian supaya dia mau berpakaian yang kurang bahan atau seksi yang seperti itu, ya cukup sama kamu ketika nanti kamu jadi suaminya, udah sah sama kamu. Nah, kamu boleh deh berpakaian seksi. Nah, gak apa-apa, gak masalah. Itu kan cuman hanya berdua saja. Tapi kalau masih pacaran sekarang, ya gak boleh. Nah, selanjutnya yang keempat adalah calon istri idaman adalah dia berfungsi sebagai penolong. Kitab Kejadian bilang tidak baik bahwa laki-laki itu atau Adam seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong yang pasangan yang sepadan. Jadi Tuhan menolong perempuan ini menolong laki-laki ini ketika bebanmu berat, dia menolong, dia support kamu, apa yang sedang kamu kerjakan. Selama dia positif, kasih support, kasih semangat, kata-kata positif, jadi ringan ya, berfungsi sebagai penolong, bukan perongrong. Sekarang banyak wanita yang suka merongrong suaminya, hanya merongrong saja. Akhirnya apa? Makin hari suaminya makin merosot, makin terperosok, rumah tangganya merosot. Karena wanita ini, istri ini tidak berfungsi sebagai penolong. Nah, selama berpacaran ini kamu pelajari bagaimana karakter cewek yang sedang kamu dekati ini, bagaimana karakternya. Dia memotivasi nggak, mensupport kamu, mensemangati kamu, terus dia mendoakan kamu, dia beritahu kamu supaya dekat dengan Tuhan nggak. Nah, artinya sekali lagi saya berfungsi sebagai penolong, bukan perongrong. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, calon istri idaman, istri yang terbaik. Yang kelima adalah dia wanita yang memiliki jiwa sosial. Artinya gini, dia gampang tergerak hatinya untuk menolong orang lain, untuk membantu orang lain, untuk orang yang lagi kesusahan dia gampang tergerak hatinya. Nah, orang seperti ini kalau orang lain saja dia gampang tergerak, maka ke suami pasti akan lebih lagi. Nah, tapi kalau orang lain lagi kesusahan dia cuek, tetangga lagi kesusahan dia cuek, dia nggak peduli. Nah, hati-hati ya. Ingat, tujuan pernikahanmu kelak adalah kita menyenangkan hati Tuhan, kita berkenan kepada Tuhan. Kita menikah itu menggenapi rencana Tuhan. Nah, kalau istrimu tidak berjiwa sosial, tidak gampang luluh hatinya membantu orang lain, menolong orang lain yang sedang kekurangan, yang butuh ditolong, maka dia bukanlah calon istri idaman. Ya,
bisa dikategorikan pelit, kikir, ya, perhitungan. Nah, itu repot-repot ya. Nah, kemudian yang keenam adalah calon istri idaman itu adalah sabar. SABAR, sabar. Nah, mungkin gajimu lagi kecil, ya dia sabar. Terus kamu lagi proses berhenti dari kebiasaan buruk. Artinya kamu juga jangan alasan proses untuk berubah tapi bertahun-tahun kamu gak berubah. Nah, artinya kamu proses untuk membenari diri. Nah, perempuan ini sabar. Dan sabar itu tidak ada batasnya ya. Dan bukan berarti kamu memanfaatkan itu. Dalam arti tidak ada batasnya. Nah, wanita yang sabar ini akan menyejukkan hati. Wanita yang sabar itu akan membuat senang laki-laki tersebut, menyenangkan pria. Wanita yang sabar akan mendatangkan berkat Tuhan. So, teman-teman cowok, pelajarilah yang lagi dekat dengan kamu atau pacarmu, pelajarilah dia sabar enggak, atau dia gampang putus asa, gampang keluar kata-kata ya udahlah, selesai sudah, terlalu gampang. Orang sabar itu dikasihi Tuhan, orang sabar itu disayang Tuhan. So, yang keenam sabar. Yang terakhir, wanita atau calon istri idaman adalah dia setia. So, setia. Ingat, kesetiaan tidak bisa ditawar-tawar, dinego-nego. Kesetiaan harga mati. Jadi teman-teman cowok yang lagi berpacaran, teman cewekmu jalan dengan laki-laki lain, itu bahaya. Nah, bagi saya kalau perempuan yang tidak setia itu nggak bagus. Jangan bawa ke masa depan, sebab setia ini adalah pondasi dalam membangun sebuah rumah tangga ke depan. So, setia. Makanya rahasia setia itu kan saya selalu bilang rasa cukup ya. Memang di luar sana banyak yang istilahnya lebih ganteng dari kamu, lebih cakep dari kamu. Di luar sana mungkin banyak yang gajinya lebih tinggi atau pekerjaannya lebih bagus, tapi pacarmu cewek, dia bilang memang di luar sana itu ada yang lebih ganteng, ada yang bagus, lebih kaya, tapi kamu pacarku cukup bagiku. Nah, bagaimana cowok tidak adem gitu rasanya? Bagaimana cowok itu hatinya tidak berbunga-bunga mendengar pacarmu bilang begitu ke kamu? Nah, adem kan rasanya, kayak kita mandi di kolam yang dingin gitu ya. Ketika kita lagi kepanasan, terus kita mandi di kolam yang dingin. Nah, begitulah rasanya. Jadi kayak adem gitu ya hati laki-laki ketika ceweknya bilang itu. Nah, boleh saya bagikan teman-teman cowok, coba tolong perhatikan apa yang sudah saya sampaikan dari pertama sampai ke 7 poin ini. Nah, ke 7 poin ini yang saya berikan ini prinsip-prinsip yang esensi, prinsip-prinsip yang harus dimiliki. Dan aku berdoa untuk pagi ini
tahun ini tahun mujizat bagimu, tahun yang luar biasa bagimu. Nah, mungkin yang nonton ini kamu lagi jomblo. Nah, hari ini saya berdoa supaya kamu mendapatkan jodoh yang terbaik, jodoh yang dari Tuhan. Nah, itu yang boleh saya sampaikan. Tolong subscribe, tekan tanda tombol loncengnya supaya kamu bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya. Oke, itu saja. Hari ini adalah hari yang luar biasa, hari yang dahsyat, hari yang diberkati Tuhan. Itu saja. Sampai jumpa. God bless you.